Indonesia dalam panggung dunia. Yuk kita simak pembahasannya. Landasan idealnya adalah Pancasila yang merupakan dasar negara, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif awalnya oleh kaum oposisi FDR yang dipimpin Amir Syarifuddin ingin membatalkan perjanjian Reville yang telah dibuat dan disepakati oleh kabinet Amir Syarifuddin. Fraksi FDR ingin Indonesia memihak kepada Blok Timur, namun Muhammad Hatta menolak. Perubahan sikap Amir Syarifuddin ini dikarenakan adanya perubahan politik Komintern, di mana politik Dimitrov diubah menjadi politik Zhdanov. Doktrin Dimitrov mengizinkan pihak komunis bekerja sama dengan pihak kapitalis, sedangkan doktrin Zhdanov komunis kembali menganut sistem menentang kelompok kapitalis. Selanjutnya, pada September 1948, Muhammad Hatta memberikan keterangan kepada BPKNIP tentang kedudukan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan adalah 1. Menentang segala bentuk penjajahan, 2. Memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi. Untuk mencapai prioritas itu, kebijakan yang dikeluarkan adalah 1. Politik bebas aktif, 2. Masuk CPBB, 3. Perundingan Indonesia-Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, 4. Melaksanakan KAA di Bandung pada tahun 1955, 5. Membatalkan perjanjian KMB. Tujuan dilaksanakannya politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah 1. Mencari pengakuan politik sebagai bangsa dan negara yang merdeka, 2. Menunjukkan identitas Indonesia di dunia internasional, 3. Mencari dukungan dalam mempertahankan Irian Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dikeluarkanlah kebijakan sebagai berikut. 1. Condong ke blok komunis, 2. Dibentuknya poros Jakarta-Peking, 3. Merebut Irian Barat, 4. Oldevonevo, 5. Ganevo dan Konevo, 6. Konfrontasi dengan Malaysia, 7. Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 15 September 1965. Tujuan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah memobilisasi sumber dana untuk kelancaran rehabilitasi ekonomi dan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dikeluarkanlah kebijakan 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. 2. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia yang menghasilkan perjanjian Bangkok pada 28 Mei sampai 1 Juni 1966. 3. Pemutusan hubungan dengan Cina karena Cina menyebar paham komunis di Indonesia. 4. Ikut serta dalam membentuk ASEAN. 5. Ikut serta dalam organisasi APEC dan OPEC. 6. Mendapat kembali kepercayaan dari negara barat. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Pada awal reformasi dimulai oleh Presiden B.J. Habibie yang disibukkan dengan memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional karena sempat mengalami krisis ekonomi pada akhir masa Orde Baru dan kerusuhan pasca jejak pendapat di Timor Timur. Berkat usaha Presiden B.J. Habibie, ia berhasil menarik simpati dari Dana Moneter dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara barat memiliki sedikit masalah karena terlepasnya Timor-Timor dari wilayah NKRI. Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan demokratisasi melalui proses peran militer
militer agar kembali menjadi peran profesional. Selanjutnya, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri yang merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang dilantik pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan dalam negeri agak menjadi kondusif. Situasi di ekonomi di Indonesia mulai membaik ditandai dengan stabilnya nilai tukar rupiah. Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Selanjutnya, masa pemerintahan SBY yang merupakan presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat pada pemilu 2004. Pada masa pemerintahannya, SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi sejarah Indonesia dalam panggung dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.